Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai? Ya. Sebelum lanjut ke materi, ya, saya akan absen dulu. Apakah hari ini siswa masuk semua? Hadir semua. Ya. Kalau hadir semua, kita lanjut ke materi. Nah, untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang transmisi. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini, ya, yang pertama kalian bisa mengetahui fungsi dan komponen dari sistem transmisi. Yang kedua, kalian bisa membongkar sekaligus menganalisa kerusakan pada transmisi. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan dulu, ya, bagaimana prinsip dasar dari transmisi. Nah, transmisi itu bekerja, ya, pada saat menanjak itu memerlukan momen yang besar. Untuk itu dibutuhkan beberapa bentuk mekanisme, yaitu perubahan momen. Nah, selanjutnya, ya, fungsi transmisi. Ya. Yang pertama ada merubah momen. Contohnya pada saat kendaraan ditanjakan, itu mobil memerlukan momen yang begitu besar. Fungsi yang kedua yaitu merubah kecepatan kendaraan. Semisal kita di jalan datar, ya, nanti kita butuh akselerasi pada saat menyalip kendaraan. Nah, di situ fungsi dari transmisi bekerja. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memungkinkan kendaraan untuk bergerak mundur. Ya. Kalau di sepeda motor, transmisi cukup maju saja. Nah, kalau di kendaraan mobil, transmisi itu harus bisa maju dan harus bisa mundur. Nah, fungsi yang terakhir yaitu memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup, yaitu posisi netral. Nah, selanjutnya jenis transmisi, ya, itu ada banyak sekali. Ya, yang pertama ada tipe transmisi sliding mesh, kemudian yang kedua ada transmisi sinkromesh, yang ketiga ada transmisi constant mesh. Ya, untuk kendaraan di saat ini, ya, jenis transmisi yang banyak adalah transmisi jenis sinkromesh dan transmisi jenis automatic. Nah, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Setelah slide ini kita bahas tentang transmisi yang lain. Nah, komponen dari transmisi sendiri, ya, yang pertama ada input shaft, yaitu letaknya di bagian kendaraan, dia nanti langsung mendapat kopling, kemudian nanti flywheel. Nah, di situ letak dari input transmisi. Kemudian ada gigi synchronizers, yaitu fungsinya dia untuk mensinkronkan pada saat perpindahan gigi. Nah, kemudian ada shift fork, ya, berfungsi untuk mengatur perpindahan dari gigi. Nah, selanjutnya ada shift linkage, yaitu tongkat yang menghubungkan antara shift fork dengan tuas persneling atau transmisi. Nah, selanjutnya ada output shaft, ya. Output shaft itu untuk meneruskan tenaga dari input shaft yang akan masuk ke diri propeller. Ya. Kemudian di sini di input shaft itu pasti ada bearing, ya. Kemudian yang bawah, ya, ada extension housing atau tutup belakang. Kemudian di sini ada gigi mundur. Kemudian ini wadah transmisi atau bak transmisi. Kemudian ini gigi transmisi, ada gigi 1, 2, 3, dan 4 atau 5 tergantung dari tipe transmisi tersebut. Nah, selanjutnya dia juga ada counter gear. Nah, untuk memperjelas pandangan siswa semua,
Ya, ini saya tampilkan video dari transmisi pada saat bekerja. Kalian bisa amati sekaligus. Gigi 3 dan gigi 4. Anda juga bisa melihat mekanisme penggantian tuas gigi. Gigi 5 digunakan untuk memutar poros output pada kecepatan yang lebih tinggi daripada poros input. Sekarang, mari kita... Nah, itu tadi ya gambaran untuk kalian ya, bagaimana prinsip kerja dari transmisi. Nah, sekarang ya kita akan belajar atau mendiagnosis kerusakan dan sekaligus memeriksa transmisi manual. Nah, yang pertama, ya masalah yang pertama itu bisa perpindahan roda gigi sulit atau gigi sulit masuk. Ya, itu kemungkinan penyebabnya ada beberapa. Yang pertama ada poros transmisi bengkok atau penyambungnya bengkok. Nah, itu untuk pemeriksaan atau perbaikan kita bisa mengepresnya. Nah, untuk pemeriksaan kita bisa menggunakan dial indikator. Ya, kita periksa apakah ada kebengkokan di poros dari transmisi. Yang kedua ada kabel kopling tidak disetel dengan baik. Nah, pemeriksaannya atau perbaikannya nanti kita bisa menyetel kabel kopling ya yang letaknya di bawah. Kemudian yang ketiga ada gardu transmisi aus. Nah, untuk kasus yang gardu transmisi ini aus, maka kita harus mengganti untuk gardu dari transmisi. Selanjutnya ada poros transmisi aus. Ya, sama seperti gardu transmisi. Kalau poros transmisi ini aus, maka harus diganti, tidak bisa diperbaiki. Next. Yang kedua, ya, untuk kemungkinan penyebab kerusakan yang kedua ada transmisi macet pada salah satu gigi. Ya, itu penyebabnya ada 3. Yang pertama poros transmisi bengkok sama, kemudian ada tuas transmisi macet. Nah, untuk posisi tuas transmisi macet kita bisa memeriksa sekaligus menyetelnya. Kemudian ada sinkromes macet. Nah, untuk sinkromes yang macet maka kita bisa menggantinya. Nah, untuk pengecekan dari sinkromes kita bisa menggunakan tangan, yaitu dengan cara kasih oli ya di giginya, kemudian sinkromes kita pasang, kita putar, apakah di situ sinkromes bisa melakukan pengeriman. Nah, untuk yang ketiga, ya, transmisi berisik posisi netral. Nah, itu kemungkinan penyebabnya cuma ada 2. Yang pertama ada bantalan poros input aus, yang kedua ada roda gigi aus atau patah. Nah, semua pada kerusakan ini kita harus mengganti komponen, tidak bisa diperbaiki. Nah, yang selanjutnya transmisi berisik saat kendaraan mundur. Nah, kemungkinan penyebabnya ya ada roda gigi idul mundur atau bruising poros roda gigi aus atau rusak, maka kita harus menggantinya. Kemudian ada kotak gear aus atau rusak, juga kita harus menggantinya. Nah, selanjutnya ya, transmisi berisik saat kendaraan mundur. Nah,
Yang ketiga berarti ya mekanisme pemindah gigi rusak. Ya, ini mekanisme di sini. Ya, ini rusak, maka kita harus mengganti. Tidak bisa diperbaiki. Yang kelima, ya biasanya terjadi apa itu namanya posisi gigi kita masukkan kemudian pindah sendiri. Nah, itu kerusakan disebabkan karena pegas penekan lemah atau bantalan dari poros input dan output aus. Maka kita harus mengganti. Ya, bantalannya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada bantalan pilot. Ya, itu yang berbentuk seperti jarum. Kemudian ada poros dan roda gigi kocak berlebihan. Nah, kita bisa melakukan pengetesan dengan cara menggoyangkan roda gigi. Kemudian ada synchromess aus. Nah, synchromess aus itu juga bisa mempengaruhi ya gigi transisi bisa melompat dengan sendirinya. Kemudian ada pasak poros input longgar atau patah. Ada juga penyebabnya yaitu rumah kopling atau transmisi longgar. Nah, kalau ini bisa diperbaiki dengan mengencangkan baut. Kemudian ada transmisi tidak sejajar. Nah, itu untuk cara mengatasinya kita sejajarkan transmisi. Nah, untuk penyebab yang kena itu ada oli transmisi bocor. Nah, penyebab yang pertama itu ada kapasitas atau pengisian oli terlalu tinggi dari level yang sudah ditentukan, maka akan menyebabkan oli transmisi bisa bocor. Yang kedua ada gasket bocor. Nah, untuk gasket bocor maka kita harus menggantinya, tidak bisa kita perbaiki. Nah, kemudian ada seal oli, ya itu biasanya letaknya di poros input dan output, ya di situ ada seal. Ya, apabila bocor kita harus menggantinya, tidak bisa diperbaiki. Nah, yang selanjutnya yaitu atau sumbatan pengisian oli longgar, ya atau tutup oli. Ya, itu kita bisa memperbaikinya dengan mengencangkan, kemudian kita periksa. Nah, selanjutnya ada seal pinion speedometer. Nah, ini untuk di speedometer yang menunjukkan posisi transmisi kita berada di gigi berapa. Nah, itu juga ada sealnya. Biasanya juga cepat rusak karena pemakaian. Kemudian ada rumah transmisi retak. Nah, kalau rumah transmisi itu sendiri sudah retak, maka tidak bisa diperbaiki, kita harus menggantinya. Ya, kalau semisal diperbaiki lagi, nanti juga beresiko retak kembali. Nah, untuk materi kali ini, ya, apakah siswa sudah paham semuanya? Ya, paham atau tidak? Paham, Pak. Paham. Kalau paham, saya akan bertanya untuk mengulas materi yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk prinsip kerja dari transmisi tadi, itu dia memanfaatkan apa? Rasio gigi, ya. Prinsip kerja dari transmisi yaitu memanfaatkan rasio gigi. Semisal kita membutuhkan kecepatan yang tinggi, berarti rasio perbandingan giginya sangat berbeda. Yang satu kecil, satu besar. Nanti terjadi perbedaan rasio sehingga kecepatan transmisi bisa ditentukan. Ya. Setelah ini, ya, saya akan sampaikan bagaimana cara pembongkaran pada transmisi. Nah, untuk tugas kalian, ya silahkan kalian pelajari bagaimana cara pembongkaran transmisi manual pada kendaraan Avanza atau Xenia. Nah, setelah kalian pelajari, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan praktekkan bersama-sama.
Nah, nanti saya akan bagikan buku ya pedoman untuk memeriksa dan membongkar dari sistem transmisi manual dari kendaraan Xenia atau Avanza. Nah, sebelum mengakhiri kelas ini ya, saya ingin menugaskan kalian, setelah kalian mendapatkan materi dari saya, nanti silakan kalian membuat video pembelajaran atau PPT ya. Nanti tugasnya itu berkelompok. Selanjutnya ya, nanti penilaian akan saya lakukan, yaitu penilaian pengetahuan, praktik, dan sikap. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Itu tadi pelajaran hari ini ya. Sampai jumpa besok, bertemu lagi dengan saya.